Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan video saya kali ini, di mana untuk video kali ini yaitu membahas terkait UTS dengan mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Di mana untuk UTS kali ini yaitu menganalisa artikel terkait dokter estetika ungkap daftar skincare yang overclaim hingga ditemukan bahan berbahaya hidroquinone. Dikarenakan waktunya terbatas, sehingga mohon maaf untuk pembacaan semua materi di slide tidak semuanya dibacakan dan hanya poin-poin pentingnya saja. Berdasarkan laporan dari liputan6.com, produk skincare lokal belakangan mulai menjamur dan tak kalah saing dengan produk impor. Namun pembeli harus hati-hati karena klaim yang tertera bisa jadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal ini diungkap oleh dokter estetika yakni Dr. Deka Hartono di akun Instagram pribadinya Dr. Deka Hartono pada 28 September 2024. Ia menunjukkan sederet nama skincare yang dinilai overclaim dan bahkan salah satunya ternyata memiliki kandungan hidroquinone yang sangat berbahaya. Dan beberapa netizen sampai menyampaikan pray for skincare Indonesia. Please buat para owner jangan cuma berpikiran cuan gede dengan produk overclaim kalian. Tulisnya di keterangan video. Dan berikut adalah rilis BPOM kosmetik berbahaya. Sebelumnya, BPOM bersama Kementerian Perdagangan di bawah kerangka Satuan Tugas Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang diberlakukan tata niaga impor berhasil mengamankan produk kosmetik impor ilegal senilai lebih dari 11,4 miliar. Dari di laman resmi BPOM terungkap kosmetik impor ilegal tersebut merupakan hasil dari operasi penindakan dan intensifikasi pengawasan di berbagai wilayah Indonesia selama periode Juni hingga September 2024. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menjelaskan bahwa temuan kosmetik impor ilegal yang diamankan berjumlah 415.035 buah. Kosmetik tersebut merupakan produk tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang yang sebagian besar berasal dari negara Tiongkok, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Beberapa merek yang banyak ditemukan diantaranya Lamela, Brilliant, Belemete, dan lain-lain. Dan berikut adalah foto pemusnahan terkait dengan skincare yang ilegal tersebut. Temuan kosmetik impor ilegal sebanyak 45 kasus yang berasal dari 23 lokasi seluruh Indonesia selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, pelaku pelanggaran juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah. Mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan berikut adalah 7 brand skincare lokal yang dikira produk luar yang berbahaya. Yang pertama ada SK Kosmetik, yang kedua ada Nipur, yang ketiga ada Labor, yang keempat ada Something, yang kelima ada White Lab, yang keenam ada Dear Me Beauty, dan yang ketujuh ada Sensasia Botanica. Selanjutnya di sini ada pertanyaan sebanyak 5 yang akan diuraikan berdasarkan hasil analisa pembacaan yang sudah disampaikan. Yang pertama, berikan pandangan Anda mengenai praktik overclaim dalam industri skincare. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan cara beberapa produk skincare memberikan klaim berlebihan? Jelaskan alasan Anda secara singkat dan dukung dengan teori atau prinsip etika bisnis yang relevan. Baik, di sini
tentu saya sangat tidak setuju. Karena sesuatu yang berlebihan tidak baik, ditambah klaim tersebut tidak sesuai dengan keadaan aktual dari produk tersebut. Sesuai dengan mata kuliah etika bisnis yang telah dipelajari, pengertian etika sering dikotonasikan dengan istilah tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma susila. Etika membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu atau kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Sedangkan norma merupakan aturan atau konvensi yang diberlakukan di masyarakat baik secara tersurat atau tersirat, yang bersifat informal dan tradisional. Prinsip dalam pengelolaan bisnis secara profesional merasa ikut memiliki, tekun, tabah, dan ulet, memegang tegak komitmen moral khususnya faktor kejujuran dalam pengertian tidak ada unsur manipulasi. Efektif dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal, didukung oleh tenaga ahli dan teknologi canggih. Efisien dalam pengelolaan biaya, adanya transparansi dalam setiap penentuan kebijakan perusahaan, misal kebijakan dalam hal pemberian apresiasi terhadap hak dan kewajiban. Jadi jelas untuk pertanyaan nomor 1 itu tidak setuju ya, dikarenakan overclaim itu dapat membahayakan untuk konsumen itu sendiri, karena telah ditemukan juga ternyata ada bahan yang sangat berbahaya. Mungkin itu jawaban nomor 1. Lalu lanjut ke pertanyaan nomor kedua. Identifikasi masalah etika bisnis yang muncul dalam kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare. Apa nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut Anda diabaikan dalam kasus ini? Bagaimana dampaknya terhadap konsumen? Dan berikut jawabannya. Berikut adalah identifikasi etika bisnis yang muncul dalam kasus ini. Yang pertama, kejujuran dan transparansi. Perusahaan yang melakukan overclaim dan menggunakan bahan berbahaya tidak jujur dan transparan tentang produk mereka tidak memberikan informasi yang akurat tentang komposisi dan manfaat produk, sehingga konsumen tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Lalu yang kedua adalah keamanan dan keselamatan konsumen. Penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Perusahaan yang melakukan hal ini tidak memprioritaskan keamanan dan keselamatan konsumen. Lalu yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Perusahaan yang melakukan overclaim dan menggunakan bahan berbahaya tidak memperlakukan konsumen dengan adil. Mereka memanfaatkan konsumen yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk skincare. Dan yang keempat, tanggung jawab sosial. Perusahaan yang melakukan hal ini tidak memenuhi tanggung jawab sosial mereka untuk memproduksi produk yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan berikut adalah nilai atau prinsip etika bisnis yang diabaikan dalam kasus ini. Yang pertama, prinsip kejujuran. Perusahaan tidak jujur tentang produk mereka. Yang kedua, prinsip keamanan dan keselamatan. Perusahaan tidak memprioritaskan keamanan dan keselamatan konsumen. Yang ketiga adalah prinsip keadilan dan kesetaraan. Perusahaan tidak memperlakukan konsumen dengan adil dan setara. Dampaknya terhadap konsumen adalah yang pertama, kerusakan kesehatan. Penggunaan bahan berbahaya dapat menyebabkan kerusakan kesehatan seperti iritasi kulit, alergi, dan bahkan bisa menyebabkan kanker. Dan yang kedua, kerugian finansial. Konsumen dapat mengalami kerugian finansial karena membeli produk yang tidak efektif dan berbahaya. 3. Kehilangan kepercayaan. Konsumen dapat kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan dan produk skincare secara umum. Berikut adalah pertanyaan nomor 3. Berikan rekomendasi atau penyesuaian yang bisa dilakukan oleh perusahaan skincare agar lebih sesuai dengan etika bisnis. Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa produk mereka aman dan klaim yang diberikan sesuai dengan kenyataan. Jelaskan bagaimana penyesuaian ini bisa meningkatkan tanggung jawab perusahaan. Berikut adalah jawaban, yaitu berikut rekomendasi dan penyesuaian yang bisa dilakukan oleh perusahaan skincare agar lebih sesuai dengan etika bisnis. Yang pertama, menerapkan prinsip kejujuran dan transparansi. Perusahaan harus jujur dan transparan tentang komposisi, manfaat, dan efek samping produk mereka. Yang kedua, melakukan uji coba yang teliti. Perusahaan harus melakukan uji coba yang teliti dan independen untuk memastikan bahwa produk mereka aman dan efektif. Lalu yang ketiga, menggunakan bahan-bahan aman. Perusahaan harus menggunakan bahan-bahan yang aman dan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
1. Menerapkan sistem manajemen kualitas. Perusahaan harus menerapkan sistem manajemen kualitas yang efektif untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar kualitas tinggi, memberikan informasi yang akurat, mengikuti regulasi yang berlaku. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa produk mereka aman dan klaim yang diberikan sesuai. Yang pertama, melakukan audit internal. Yang kedua, menggunakan laboratorium independen. Yang ketiga, mengikuti standar internasional. Yang keempat, memberikan garansi. Penyelesaian ini bisa meningkatkan tanggung jawab perusahaan dengan cara 1. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, mengurangi resiko. Perusahaan yang menerapkan prinsip kejujuran dan keamanan dapat mengurangi risiko kerusakan kesehatan dan kerugian finansial bagi konsumen. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Dan yang keempat, mengikuti regulasi. Berikut ya untuk jawaban dari nomor 3 tersebut. Lalu berlanjut ke pertanyaan nomor 4. Identifikasi peraturan pemerintah atau kebijakan yang relevan di Indonesia terkait keamanan produk kosmetik dan skincare, seperti aturan dari BPOM. Bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa produk mereka mematuhi regulasi tersebut? Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil agar sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Jawabannya, peraturan pemerintah yang relevan di Indonesia terkait keamanan produk kosmetik dan skincare adalah Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik. Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata laksana pengawasan, sanksi administratif, dan ketentuan penutup. Untuk memastikan produk kosmetik dan skincare memenuhi regulasi, perusahaan dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, persyaratan izin edar. Mengajukan permohonan izin edar ke BPOM, mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, menunggu evaluasi dari BPOM. Cara membuat pembuatan kosmetik yang baik. 1. Menerapkan CPKB untuk memastikan produk kosmetik dibuat dengan standar keamanan dan kualitas tinggi. Memenuhi persyaratan CKB seperti sistem manajemen mutu, pengelolaan sumber daya manusia, bangunan, dan fasilitas produksi serta pengawasan mutu yang ketat. Pengujian dan sertifikasi. Melakukan pengujian produk untuk memastikan keamanan dan kualitasnya, lalu memperoleh sertifikat CPKB dan izin edar dari BPOM. Pelabelan dan iklan. Memastikan label produk sesuai dengan aturan pelabelan BPOM. Menghindari klaim produk yang tidak sesuai dengan fakta. Lalu pengawasan dan penindakan. BPOM melakukan pengawasan rutin dan insidental untuk memastikan produk kosmetik memenuhi regulasi. Sanksi administratif akan diberikan kepada perusahaan yang melanggar regulasi, seperti peringatan tertulis, larangan mengedarkan produk, atau pencabutan izin edar. Dan lanjut ke pertanyaan yang kelima. Jelaskan outcome atau dampak yang Anda harapkan jika perusahaan skincare benar-benar menerapkan etika bisnis yang sesuai dan mematuhi peraturan pemerintah. Bagaimana penerapan ini bisa berdampak pada kepercayaan konsumen, reputasi perusahaan, dan kesehatan masyarakat? Jawabannya adalah, jika perusahaan skincare benar-benar menerapkan etika bisnis yang sesuai dan mematuhi peraturan pemerintah, maka outcome atau dampak yang diharapkan adalah 1. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan regulasi. Dan yang kelima, meningkatkan daya saing. Perusahaan skincare yang menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan mematuhi peraturan pemerintah akan memiliki daya saing yang lebih baik di pasar, karena mereka telah menunjukkan komitmen untuk memproduksi produk yang aman dan berkualitas. Penerapan etika bisnis yang sesuai dengan dan mematuhi peraturan dapat berdampak pada kepercayaan konsumen, reputasi perusahaan, dan kesehatan masyarakat dengan cara 1. Meningkatkan transparansi. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, meningkatkan keamanan produk. Dan yang keempat, meningkatkan kepuasan konsumen. Konsumen akan lebih puas dengan produk skincare yang mereka gunakan karena mereka tahu bahwa produk tersebut telah melalui proses yang ketat dan aman. Sekian presentasi terkait analisa dan beberapa pertanyaan yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.